Welcome back to Before I Sleep with me, Dodo Harahap. Selamat datang kembali di podcast Before I Sleep, yang kali ini episodenya adalah Before I Sleep Story. Gue Dodo Harahap kembali lagi menemani lo, dan kali ini temanya, konsepnya sih tepatnya ya, konsepnya adalah video. Jadi buat lo yang menonton langsung di Spotify, mendengarkan langsung di Spotify maksud gue, lo bisa langsung melihat bagaimana gue tag podcast. Seperti inilah studionya Before I Sleep. Dan untuk Before I Sleep Story sendiri, buat lo yang memang merupakan pendengar baru, selamat datang, selamat bergabung. Dimana Before I Sleep ini adalah sebuah podcast yang gak berat, isinya gak berat, ringan banget. Palingan juga ya, ini adalah point of view gue, memberikan beberapa gambaran terhadap isi kepala lo, beberapa teman-teman lo juga, atau juga bahkan mungkin lo yang juga sedang merasakannya, merasa terwakilkan. Tapi untuk story kali ini gue udah menerima email di beforeisleepstory@gmail.com, yang dimana kali ini udah ada seorang cewek yang akan bercerita, dan dia minta diberikan POV dari gue, atau pendapat dari gue ya, point of view. Nah, gue mau memperkenalkan diri lagi, nama gue Dodo Harahap, dan thank you buat lo yang sudah mendengarkan podcast Before I Sleep. Halo, akhirnya kita ketemu, akhirnya lo bisa ngeliat wajah gue ketika gue tag podcast. Inilah dia ya, ruangan kamar gue yang pastinya selalu gue pakai untuk rekaman. Wah, bisa ngaca gue di sini, rambut gue berantakan ternyata. Kalau di video tuh memang banyak banget yang harus dipertimbangin. Ini aja gue nyetingnya cukup lama. And well, gue sudah menemukan juga untuk pendengar Before I Sleep sendiri, gue akan memanggilnya dengan silent listener. Jadi gue akan manggil lo dengan silent listener karena lo mendengarkan secara diam-diam. Lebih banyak yang dengerin daripada yang merespon. So ya udah, gue panggilnya adalah silent listeners. So untuk silent listeners yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk follow podcast ini di Spotify. Ada follow-nya, lo tap dan lo nyalakan lonceng supaya lo bisa tahu episode yang tayang setiap 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Nah, kalau yang ini lo mendengarkannya atau baru menemukannya di hari Sabtu, sorry banget, gue mundur sehari uploadnya karena internet rumah gue mati. Ya, manusia kan boleh konsisten ya, tapi internet juga menentukan, bukan? So, ya akhirnya bisa rilis juga dan lewat video sekarang ini. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Before I Sleep @podcastb4isleep, dan juga lo boleh reach gue langsung di Instagram gue @dodoharahap. Dan yang paling penting adalah kalau lo punya cerita tentang apapun yang sedang lo rasain, silakan email ke beforeisleepstory@gmail.com. Yang pasti ini bisa berisikan tentang isi kepala lo yang lagi rame banget, pekerjaan lo, kehidupan lo, dan yang pastinya lo bisa request langsung apakah lo mau dibacain doang atau diberikan POV dari gue, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Dan untuk yang hari ini di tanggal berapa sih gue lupa, 16 November gue take dan juga uploadnya. Ini gue sudah mendapatkan email langsung dari seorang cewek. Kali ini gue udah buka. Mungkin kalau melihat langsung di videonya Spotify, lo bisa melihat gue buka handphone. Ya, gue dari sini lihatnya karena PC gue yang di belakang ini untuk nge-record. Biasanya gue ngadep sana kalau nggak pakai video. Jadi biar ada estetiknya, ya gue balik badan lah kali ini ya. Oke. Kali ini kita akan langsung masuk ke ceritanya Joanna. Halo, selamat. Gue gak tahu deh dia waktu mendengarkannya kapan, tapi gue tag-nya malam ini. Jadi selamat malam Joanna yang sudah email ke beforeisleepstory@gmail.com. Perempuan ya berarti Joanna. Oh ya, dia bilang perempuan. Halo Kak Dodo. Oke, kita langsung mulai saja. Ternyata ya, dia langsung straight to the point. Halo Kak Dodo, seneng banget bisa dengerin podcast Before I Sleep. Kalau lagi laptopan atau lagi mau tidur. Aku Joanna, dan ini ada sesuatu yang mau aku ceritain tentang perasaan aku yang sekarang ini lagi overwhelmed banget. Jadi aku ini adalah fresh graduate, sedang melamar pekerjaan,
dan sudah sering menjalani interview, tetapi aku selalu banyak pertimbangan ketika mendapatkan sebuah pekerjaan dengan tawaran gaji yang sebenarnya aku ragu apakah ini layak untuk aku atau jangan-jangan dan ini takutnya aku adalah kekecilan dan tidak sesuai dengan pengorbanan aku bekerja. Oke. Jadi maksudnya takutnya yang dia terima ini gajinya kekecilan atau jangan-jangan ya gajinya ternyata lebih kecil dibandingkan pengorbanan yang dia lakukan atau yang dia berikan kepada sebuah perusahaan. Lanjut. Beberapa bulan ini aku juga sudah ada panggilan untuk bekerja di sebuah perusahaan startup. Itu aku tolak karena tawarannya kurang menjanjikan. Lalu aku lolos interview juga di sebuah agensi. Hoki nih ya, bisa lolos banyak banget ya. CV-nya oke berarti nih dia nih ya. Atau ya mungkin appearance dia juga bagus. Lalu aku lolos interview di sebuah agensi, aku jalanin 3 bulan. Lalu aku tidak lanjut karena pekerjaannya harus banyak membuang waktu aku. Oke. Aku sekarang sedang mencari lagi dan mencoba lagi ke perusahaan lainnya. Yang aku mau tanyakan, apakah memang sebenarnya aku yang gak cocok kantoran? Atau memang ada yang salahkah dengan perusahaan di Indonesia? Wow. By the way, aku begini karena mencoba untuk sesuai dengan beberapa konten yang aku lihat di Instagram bahwa umur 30 orang-orang bisa sukses dan mencapai target untuk punya uang dan tabungan sesuai targetnya. Kalau menurut Kak Dodo bagaimana? Apakah ini benar atau salah? Aku siap mendengarkan POV dari Kak Dodo. Thank you so much sudah membaca cerita aku dan semoga podcast Before I Sleep selalu tayang. Ya, amin. Doakan napasku panjang ya, Joanna ya, untuk memenuhi dan melengkapi isi kepala aku dan yang lainnya menurut POV dari Kak Dodo. Oke, Joanna. Thank you Joanna sudah mengirimkan emailnya. Jadi di sini Joanna adalah seorang fresh graduate, sudah bekerja tapi dia takut yang dia lakukan ini tidak sesuai, gajinya kekecilan, akhirnya membuat Joanna kayak semacam takut tidak bisa memvaluekan dirinya untuk sesuai dengan apa yang dia punya dan perusahaan harus bayarkan. Oke. Mungkin jawaban ini Joanna akan sedikit bertolak belakang dengan yang diharapkan oleh Joanna karena ini sangat bertolak belakang dengan persepsi gue ketika gue dapat pekerjaan gue pertama kali. Gue boleh minum dulu sebentar ya Kak ya. Aus. Ini saran dari gue, kalau lo orang yang ngopi banget, kopi hitam Family Mart lo pesen aja Americano extra shot, no sugar, ice, gak pakai gula. 16.000. Mantap Family Mart, semoga kita bisa kerjasama. Oke, Joanna, kita kembali lagi ke permasalahan Joanna. Joanna bilang bahwa dia takut gak sesuai dengan gajinya segala macam. Kalau gue mau kasih feedback yang atau point of view yang sangat standar sebagai layaknya kakak adalah jelas ketika lo pertama kali bekerja itu akan banyak sekali adjustment. Gue ingat banget pertama kali kerja gue adalah ketika gue menjadi penyiar radio di Bogor. Gue ikutan lomba siaran radio di salah satu radio anak muda Bogor, udah gak ada sekarang. Rumah gue di Bekasi, tapi kuliah gue di daerah Lenteng Agung. Jadi gue dengan harapan abis kuliah gue bisa naik kereta ke Bogor, kalau ada jam siaran gue bisa tuh menentukan, mengatur semuanya berjalan dengan lancar. Oke? Berjalan dengan lancar. Tapi ternyata ketika gue lomba siaran, gue mendapatkan posisi 10 besar dan gue juara ke-10. Udahlah gue menego gajinya waktu itu, gue pikir per jamnya. Oke, gue kasih tahu ke lo ya, gaji penyiar radio di era tahun 2000-an, mungkin tahun 90-an akan lebih wow lagi. Per jamnya itu adalah gue waktu itu sebenarnya 5.000 sampai 7.000 per jam penyiar radio. Tapi karena gue kan gak tahu apa-apa ya, dan gue ingin memvalue diri gue itu supaya penyiar radio nih gue harus oke lah. Ditanya per jamnya mau berapa, gue jawab per jamnya 75.000. Which is beda banget sama yang aslinya, yaitu 7.500 bahkan 5.000. Dan ya
di era itu emang segitu harga penyiar radio. Apakah itu murah banget? Ya gue bilang itu adalah murah banget. Mungkin lo juga berpikir seperti itu ya, Joanna ya, ketika lo bilang bahwa kerjaan gue ini ternyata waktu gue tuh gak sepadan dengan apa yang gue dapat. Ini yang bisa menjadi pertimbangan buat lo, Joanna, untuk next kalau dapat pekerjaan lagi. Atau buat lo juga silent listeners yang lagi mendengarkan dan lagi sama nih permasalahannya. Atau persiapan juga buat lo ingin bekerja atau mau bekerja lagi setelah tadinya resign. Kenapa akhirnya gue mengambil pekerjaan itu menjadi penyiar radio yang akhirnya menjadikan gue panjang di industri radio ini sampai 2024. Dan gue berharap sih akan lanjut lagi di perusahaan yang lainnya kalau ada. Jadi gini, ini yang gue percaya sih, dan itu gue dapat kayaknya gara-gara gue sering ngobrol sama teman-teman di kampus gue yang lebih tinggi. Jadi kayak senior di 1 tahun di atas gue gitu. Gue bilang ke orang tua gue waktu itu, uangnya, enggak, gue inget banget gini. Ini bokap gue sih yang mensupport gue banget. Dan gue makin yakin. Jadi gini, gue bilang sama bokap gue, "Pak, ini tuh uangnya tuh kecil. Jadi izinkan abang buat siaran malam ya." Karena waktu itu gue dapat siarannya tuh jam 10 malam. Lo bayangin rumah gue di Bekasi, siaran jam 10 malam. Gue kuliah tuh kan Senin sampai Sabtu pagi, kadang-kadang ada kan random ya waktunya, ada yang pagi, siang, sore. Nah gue itu harus menyanggupi komitmen gue bahwa gue siaran. Ingat banget gue hari Kamis malam waktu itu di radio Anak Muda Bogor. Gue hari Kamis malam jam 10 sampai jam 12 gue siaran, which is 7.000 ya. 7.000 kali 2 jam berapa? 14.000 ya. Itu tahun 2005. Tahun 2005 gue 7.000 kali 2 14.000. Naik kereta ya udahlah 3.000 apa 2.000 gue lupa dulu. Tapi lo harus tahu gue pulangnya kan ke Bekasi ya. Tapi gue lega banget gue dapat dari bokap gue karena gue nanya, "Ini oke nggak Pak? Tapi abang pengen banget." Kata bokap gue apa? Kata bokap gue, "Is oke, nggak usah perhatiin duitnya. Yang penting kamu tahu dulu dunia kerja gimana. Kamu banyak belajar dulu, kamu ambil dulu semua ilmunya, terus kamu serap, dan pesan bapak satu, kamu harus cari lagi yang lebih baik dan jangan pernah puas dengan satu bidang." Itu sih yang gue tangkap dari pesan bokap gue. Oh berarti gue disetujui nih, dengan harapan karena kemampuan gue masih segitu dia memaklumi dan ya udah lo sikat aja gitu. Akhirnya dengan 14.000 itu gue selalu menjadikan hari Kamis malam gue itu adalah hari paling spesial, hari yang paling gue tunggu-tunggu, dan itu semangat gue tuh bisa 8 kali lipat untuk melewati hari-hari sebelumnya menuju Kamis. Karena Kamis gue siaran dari jam 10 malam sampai jam 12 malam di Bogor. Jadi gue udah nyampe Bogor itu sore cuy. Gue udah nyampe tuh jam 6 lewat lah, habis maghrib nyampe. Gue gak kepikiran makan waktu itu, jadi udah dingin banget, kadang-kadang hujan kan, Bogor kan kota hujan. Ya udah, pokoknya habis jalan jam 9 malam itu gue inget banget, senior gue banget, yang senior banget, gue izin kayak oke, aku ini ya. Itu training dulu lagi gue training dulu 3 bulan 4 bulan, panjang banget pokoknya. Ya gue lewatin gitu aja, dan menurut gue adalah kenapa gue ambil, karena ini banyak peluang yang akan bisa berimpact pada karir gue selanjutnya. Nah kembali lagi ke Joanna, ketika lo merasa bahwa ini apa sih yang salah, apakah emang industri Indonesia kayak begini atau gue nya yang salah, gue gak bisa bilang lo salah juga. Kalau lo punya pemikiran bahwa lo harus menghargai diri lo, itu betul. Tapi balik lagi ke diri lo sendiri, apakah memang value lo sudah setinggi itu? Apakah memang lo apply sebagai senior copywriter, tapi ternyata pas di interview lo akhirnya diterima tapi diturunin menjadi junior copywriter? Apakah lo harus ambil? Kalau saran gue ambil, karena memang lo belum punya banyak pengalaman. Tapi kan kuliah gue kan gue segini. Ingat, kuliah boleh IPK lo tinggi, tapi pengalaman itu pasti lo belum ada. Dan yang namanya pengalaman itu penting banget. Buat silent listeners, pengalaman itu penting banget. Jam terbang, apalagi kalau lo punya yang namanya ordal alias orang dalam, atau bisa dibilang referensinya itu dari orang dalam, itu udah legit banget, udah valid banget.
itu bisa menjadi sebuah nilai plus supaya lo bisa diterima. Jadi kalau lo memang melamarnya tidak ada orang dalam, tidak ada kenalan, tidak ada yang merekomendasikan lo, terus juga lo belum punya banyak pengalaman, fresh graduate, please banyak belajar. Lo telan aja semuanya, mumpung lo juga masih baru mulai, gaji berapa aja tuh lo telan aja, mental lo kuatin. Karena ini menurut gue ya, bekerja itu sama aja membangun mental, menambah value, dan juga membentuk attitude lo. Jadi kalau lo memang lo masih nol, silakan lo turunin gengsi lo terima semua yang sudah diberikan oleh perusahaan lo, standar-standarnya lo penuhin. Dan kalau lo melihat bahwa tadi si Joanna juga bilang, gue selalu melihat Instagram ya, untuk mereka yang bisa mencapai targetnya di umur 30. Hey, aku umur 30 tahu-tahu pandemi, gimana ceritanya coba? Ekspektasi gue biar pas pandemi, tapi gue akhirnya bikin sebuah hal yang baru lagi. Ternyata dari pandemi, impact-nya adalah podcast Before I Sleep ini terbentuk dan bisa menemani lo. Jadi kalau gue ingin membuat lo silent listeners dan juga Joanna lebih relax lagi, do not expect too much untuk masa depan. Ada harapan, tapi jangan terlalu dijadikan patokan, karena takutnya ketika nanti ada perubahan dikit, kecewa lo tuh kepanjangan. Kecewa sedikit boleh, tapi kalau berkepanjangan itu yang nggak banget menurut gue. Jadi ya, that's why social media kenapa ada reminder untuk screen time ya. Gue pasang di handphone gue ini, screen time tuh gue pasang banget. Jadi kalau nonton YouTube udah lebih dari 30 menit atau 20 menit, gue settingnya tuh dia akan remind kayak overtime nih untuk screen time lo. Jadi gue harus tutup dan mata gue harus melihat ke yang tuh gue baca buku gitu. Jadi buat Joanna, please jangan bandingkan diri lo dengan sosial media. Perbanyak lagi untuk membaca buku dan juga membaca blog atau juga tulisan, dan mendengarkan podcast tentang pekerjaan, profesi, karir, bisnis, terus juga ilmu. Dan yang paling penting adalah lo harus ketemu banyak orang sih buat ngobrol. Karena POV dari gue sendiri itu gak cukup, tapi siapa tahu kalau lo punya POV dari orang lain akan melengkapi. So thank you buat Joanna yang sudah mengirimkan email. Buat lo, gue masih tunggu ya silent listeners untuk mengirimkan Before I Sleep Story. Silakan kirimkan melalui email di beforeisleepstory@gmail.com, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you banget sudah mendengarkan episode kali ini, dan jangan lupa untuk follow Spotify ya di podcast Before I Sleep, dan juga follow Instagramnya Before I Sleep, yaitu di @podcastb4isleep dan juga @dodoharahap. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. So stay healthy and be happy. Bye. Thank you for listening Before I Sleep. I'll see you next episode.